Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabina Ihsan Mutia. NIM saya 2503036065. Saya dari kelompok 5. Jadi ini adalah hasil infografis kelompok saya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sel. Archaea adalah mikroorganisme prokreatif yang berarti mereka tidak memiliki inti sel yang terbungkus dalam membran dan merupakan organisme yang sangat primitif dalam evolusi kehidupan. Karena kemiripannya dengan bakteri dalam hal struktur sel dan prokaryotik, Archaea sering disalahpahami sebagai bakteri. Namun, penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa Archaea memiliki perbedaan signifikan dalam genetika, biokimia, dan ekologi, sehingga mereka dikelompokkan dalam domain tersendiri. Selanjutnya ada karakteristik. Pertama, struktur membran sel mengandung lipid ether yang terikat melalui ikatan ether. Kedua, ada dinding sel tidak mengandung peptidoglikan tetapi memiliki pseudopeptidoglikan. Yang ketiga, ada bentuk sel umumnya memiliki ukuran 0,1 sampai 15 UM. Memiliki 3 bentuk sel. Yang pertama itu adalah coccus atau bulat, berbentuk bulat dan bergelombang. Kedua, bacillus batang, berbentuk silinder. Yang ketiga, ada spiral, yaitu berantai, berbentuk panjang dan helix. Selanjutnya ada struktur genetik. DNA berbentuk kromosom sirkular tunggal mirip bakteri dengan isolated. Terakhir, memiliki kesamaan sistem transkripsi Archaea dengan eukariota. Selanjutnya adalah cara mendapatkan energi. Yang pertama ada metanegesis, si penghasil metana. Sumber energi mengubah CO2 dan hidrogen H2 menjadi gas metana CH4. Ciri khasnya, satu-satunya makhluk hidup di bumi yang bisa memproduksi metana secara biologis. Habitatnya rawa-rawa, lambung sapi, dan dasar laut dalam. Yang kedua ada halofilik, si pecinta garam. Strategi menimbulkan garam kalium KCl di dalam sel agar tidak mengerut di air yang sangat asin. Fototrofi unik, menggunakan protein bakteriohodopsin untuk menyerap cahaya matahari langsung menjadi ATP atau energi. Habitatnya laut mati dan danau garam tinggi. Yang ketiga ada chemolithotropy, si pemakan mineral. Sumber energinya memanen elektron dari senyawa anorganik seperti amonia, sulfur, atau besi. Peran ekologisnya menjaga keseimbangan siklus nitrogen dan sulfur di alam semesta. Habitatnya tanah subur hingga sedimen laut yang miskin oksigen. Yang keempat ada termofilik atau si tanah panas. Adaptasinya memiliki enzim khusus atau ADP dependen yang tidak rusak meski direbus. Metabolismenya jalur glikolisis yang dimodifikasi untuk efisiensi di suhu ekstrim. Habitatnya adalah kawah gunung berapi bawah laut dan sumber air panas besar 80 derajat Celcius. Cara reproduksi. Yang pertama ada binary fission, adalah cara reproduksi yang paling umum pada mikroorganisme. Prosesnya DNA sel direplikasi digandakan. Kedua, sel memanjang. Ketiga, terbentuk sekat stum di tengah sel. Selanjutnya, sel membelah menjadi 2 sel anak yang identik. Ciri utamanya ada menghasilkan 2 sel anak yang sama secara genetik. Prosesnya cepat dan sederhana, umum terjadi pada banyak bakteri dan Archaea. Yang kedua adalah budding, adalah proses pembentukan sel baru dari tonjolan kecil atau bud pada sel induk.
prosesnya itu munculnya tonjolan kecil pada permukaan sel. Tonjolan membesar dan menerima salinan DNA terlepas dari sel induk dan menjadi sel baru. Terus ciri utamanya adalah sel anak biasanya lebih kecil dari sel induk, tidak terjadi pembelahan simetris seperti binary fission. 3. Fragmentation terjadi ketika organisme terpecah menjadi beberapa bagian. Prosesnya, sel atau filamen mikroorganisme terputus menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Ciri utamanya umumnya terjadi pada mikroorganisme yang berbentuk filamen. Setiap fragmen mampu beregenerasi menjadi sel lengkap. Yang terakhir ada peran positif dan peran negatifnya archaea. Yang pertama, peran positif. Peran positifnya adalah archaea merupakan mikroorganisme prokaryotik yang memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis di lingkungan, terutama pada ekosistem tanah dan pertanian. Salah satu peran positifnya adalah keterlibatan dalam siklus unsur hara, khususnya siklus karbon dan nitrogen. Beberapa jenis archaea seperti amonia oxide archaea atau AOA mampu mengoksidasi amonia menjadi nitrit dalam proses nitrifikasi sehingga menyediakan bentuk nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Selain itu, archaea juga berperan dalam siklus karbon, misalnya melalui aktivitas metanogen yang menghasilkan metanas dari senyawa organik sederhana pada kondisi anaerob. Proses ini membantu dekomposisi bahan organik dan menjaga keseimbangan ekosistem mikroba. Peran negatif archaea. Yang satu, kegagalan preservasi dan degradasi bahan pangan berprotein tinggi. Penggunaan garam dalam konsentrasi tinggi merupakan strategi industri untuk menekan pertumbuhan eubakteri. Namun, bagi hal archaea, ambang batas viabilitas sebesar 1,5 sampai 2,5 m NaCl justru menciptakan sebuah non-competitive niche yang memungkinkan mereka berkembang biak tanpa hambatan kompetisi biologis. Archaea secara spesifik ditemukan kontaminasi pangan dengan kadar garam yang tinggi, termasuk daging, ikan, dan beberapa jenis saus yang diawetkan. Organisme ini memanfaatkan aktivitas metabolisme heterotrof di mana mereka mendegradasi protein dan asam amino sebagai sumber karbon dan energi utama. Proses ini secara langsung merusak tekstur dan profil organoleptik produk. Yang kedua ada kegagalan struktural pada fase preservasi kulit hewan. Dalam rantai pasok industri perkulitan, fase pengawetan menggunakan garam adalah titik paling rentan terhadap aktivitas archaea. Lingkungan ekstrim pada material organik ini menyediakan habitat optimal yang memicu kerusakan struktural sebelum material sempat diproses lebih lanjut. Kulit hewan yang mampu beradaptasi pada rentan suhu 4 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, archaea merusak struktur serat kulit melalui aktivitas enzimatik selama proses preservasi. Keberadaan glikoprotein pada sel layer sel mereka memungkinkan adhersi yang kuat pada material organik tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika
ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.